Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 bab 3 lihat sekitar. Topik A, halaman 51 sampai 58. Disimak baik-baik ya. Pembelajaran kita kali ini semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada topik A kali ini yaitu menuliskan teks dengan struktur argumentasi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Kira-kira anak-anak pernah melihat di mana ya? Coba diingat-ingat. Ya, benar sekali anak-anak. Mungkin anak-anak pernah melihat di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya. Kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Ada tanda tempat membuang sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Nah, jadi anak-anak, gambar-gambar tadi disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Pasti tentunya anak-anak pernah melihatnya di suatu tempat. Misalnya seperti di jalan, terminal, dan lain sebagainya. Anak-anak coba perhatikan rambu-rambu yang Bapak tunjukkan. Perhatikan warna dan bentuknya. Apa yang sama? Apa yang berbeda? Nah, dapatkah kalian menduga artinya? Nah, anak-anak, dapat kalian lihat? Mungkin dari segi bentuk, dari segi warnanya, pasti ada perbedaan. Nah, anak-anak bisa lihat dan bisa menduga artinya apa ya kira-kira? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi anak-anak, arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama ada warna biru. Berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka, dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk berjalan kaki atau tempat membuang sampah. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambarnya. Yang kedua, arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas warna merah. Warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Nah, anak-anak bisa lihat contoh pada gambar tersebut. Yang selanjutnya berwarna kuning, berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang, tulisan, atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya.
Anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut contoh dari rambu-rambu yang berwarna kuning. Kita lanjut ke warna hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah, jurusan, atau lokasi fasilitas umum. Nah, anak-anak, kita lanjut yang berwarna putih. Biasanya berbentuk bulat, dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan, misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Jadi anak-anak semua, rambu-rambu tidak hanya digunakan untuk lalu lintas saja. Misalnya juga ada larangan merokok. Nah, jadi rambu-rambu lalu lintas diatur dalam undang-undang dan harus ditaati. Orang yang melanggar dapat terkena sanksi. Nah, anak-anak hebat, mari kita lanjut sekarang untuk membaca sebuah cerita yang berjudul Awas. Anak-anak bisa lihat di buku pada halaman 53. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudy. Dia menggayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudy. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudy hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Nah, jadi anak-anak, setelah anak-anak membaca cerita tadi, perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada cerita Awas di atas. Tahukah kalian artinya? Agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Pertanyaan yang pertama, 1. Rudy membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Nomor 2, nelayan mendayung sampan, Rudy titik-titik sepeda. 3, ayo bergeraklah dengan titik-titik, jangan bermalas-malasan. Nomor 4, Rudy titik-titik sepedanya supaya berhenti. Nomor 5, titik-titik dipakai untuk melindungi kepala. Nomor 6, jika titik-titik menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Nah, anak-anak semua, mari sekarang kita bahas soal-soal yang tadi. Perhatikan ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, Rudy membunyikan bel sepedanya, Bang Toto membunyikan klakson sepeda motornya.
Jadi, jawaban yang rumpang tadi diisi dengan kata klakson. Nomor 2, nelayan mendayung sampan, Rudi menggayuh sepeda. Pertanyaan yang rumpang tadi diisi dengan kata menggayuh. Nomor 3, ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Jadi, kata rumpang yang tadi diisi dengan sigap. Nomor 4, Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Jadi, yang rumpang tadi diisi dengan kata mengerem. Nomor 5, helm dipakai untuk melindungi kepala. Jadi, yang rumpang tadi pada pertanyaan nomor 5 adalah helm. Nomor 6, jika lampu lalu lintas menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Pertanyaan yang rumpang tadi diisi dengan kata lampu lalu lintas. Nah, jadi itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sekarang mari kita cari tahu makna kosakata baru pada teks cerita Awas. Helm, maknanya adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Klakson, maknanya adalah alat berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lain, digunakan sebagai tanda peringatan akan keberadaan kendaraan tersebut. Lampu lalu lintas, maknanya adalah lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan atau di persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas. Menggayuh, kata dasar kayuh, yang maknanya adalah mendayung, naik sepeda, mengendarai sepeda. Kemudian mengerem, kata dasar rem, yang maknanya menggunakan rem supaya berhenti, menahan, mengekang. Sigap, yang maknanya tangkas, cepat dan kuat, atau penuh semangat dan meyakinkan. Nah, anak-anak semua, ayo diskusikan kembali cerita Awas. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi. Pertanyaan yang pertama, di mana Rudi berada? Pertanyaan yang kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Nomor 4, menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Nomor 5, jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Nomor 6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Di mana Rudi berada? Rudi berada di jalan menuju sekolahnya. Pertanyaan kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi karena Rudi menerobos lampu merah yang dipikir oleh Rudi aman kalau dilintasinya, sehingga terjadilah peristiwa kecelakaan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau karena Rudi melihat sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong dan aman dipikir Rudi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Menurut saya, Rudi merasakan takut dan merasa bersalah karena sudah menerobos rambu-rambu lalu lintas. Pertanyaan nomor 5. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Jika saya menjadi Rudi, saya akan berangkat ke sekolah lebih pagi lagi supaya tidak datang terlambat karena piket. Dan di jalan saya harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah.
Nah, jadi anak-anak coba nanti anak-anak sesuaikan dengan pengalaman. Jika pernah, tuliskan alasannya dan ceritakanlah. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi, kita lanjut ke paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi menurut KBBI. Argumentasi maknanya adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini penulis kepada pembaca. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar membaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertakan alasan, bukti, data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu: yang pertama, mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Yang keempat, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengenal apa itu paragraf argumentasi, ayo kita menulis. Tulis pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurut kalian, apa yang harusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Nah, dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian telah berlatih menyampaikan argumentasi. Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Menurut saya, yang seharusnya dilakukan Rudi harus lebih hati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena untuk menjaga keamanan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Menurut pendapat saya terhadap tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor ialah salah. Si pengendara motor juga telah melanggar aturan berkendara di jalan tanpa menggunakan helm. Karena helm harus dipakai oleh pengendara untuk melindungi diri ketika terjadi kecelakaan saat berkendara. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.